Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia merupakan warga negara yang telah diakui oleh hukum Republik Indonesia. Sebagai bukti menjadi warga negara Indonesia, terdapat sebuah kartu identitas yang bernama Kartu Tanda Penduduk. KTP ini memiliki nomor identifikasi unik yang terdaftar di kantor-kantor pemerintah. Selain itu, warga negara Indonesia juga berhak memiliki paspor yang fungsinya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tatanan hukum internasional. Warga negara merupakan anggota dari sebuah komunitas dan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Rekrutmen warga negara bisa terdiri dari orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain dengan rumus baku yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Sementara kewarganegaraan merupakan hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 yang menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah seluruh hak ikhwal yang berkaitan dengan warga negara. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Siapa saja yang termasuk sebagai warga negara Indonesia? Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pertama, setiap orang yang sebelum undang-undang ini disahkan sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak lahir dari perkawinan sah, seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak punya status kewarganegaraan atau hukum negara asal tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu. Anak yang lahir 300 hari setelah ayah meninggal dari perkawinan sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah NKRI yang tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan. Anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, karena negara tempat anak itu lahir memberikan kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, tetapi ayah dan ibu tersebut meninggal dalam keadaan belum mengucapkan sumpah dan janji setia. Asas penentuan status kewarganegaraan. Secara umum, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya dua asas umum yang dapat digunakan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius soli adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah atau negara tempat ia dilahirkan. Sedangkan ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya.
Kedua asas ini sering menimbulkan persoalan kewarganegaraan, karena orang bisa jadi tidak jelas status kewarganegaraannya. Karena adanya beberapa orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap, atau mungkin justru tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang juga dipergunakan adanya dua stelsel kewarganegaraan, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif merupakan orang yang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskan. Sedangkan stelsel pasif merupakan orang yang dengan sendirinya bisa memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status kewarganegaraannya. Dikenal pula adanya dua hak kewarganegaraan, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih status kewarganegaraan seseorang. Hak ini bisa digunakan dalam stelsel aktif. Sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak status kewarganegaraan. Dalam status kewarganegaraan diperoleh dengan sendirinya. Orang berhak menolak status itu apabila ia tidak menghendakinya. C. Cara memperoleh status kewarganegaraan. Permohonan perwarganegaraan atau naturalisasi. Kepada orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi WNI diberi kesempatan untuk melaksanakan keinginannya itu dengan mengajukan permohonan perwarganegaraan. Permohonan perwarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. B. Sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan UUD 1945. E. Tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 1 tahun atau lebih. F. Jika memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. G. Mempunyai pekerjaan tetap. H. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara karena perkawinan (pernyataan). Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 12/2006 menegaskan bahwa A. WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat. B. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI. C. Jika hal itu terjadi, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Karena berjasa kepada NKRI. Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda, mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dalam pasal 21 ayat 1 yang menegaskan anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah NKRI dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia karena pengangkatan. Dalam ketentuan pasal 21 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
Sebagai bahan perbandingan, ketentuan Pasal 2 UU Nomor 62 Tahun 1958 ditegaskan bahwa pengangkatan anak baru sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. A. Belum berumur 5 tahun. B. Yang mengangkat harus memohon pengesahan pengadilan negeri setempat. C. Permohonan pengesahan dilakukan 1 tahun setelah pengangkatan anak. D. Kewarganegaraan RI anak diperoleh pada saat pengadilan menyatakan sah pengangkatan itu. Kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 12/2006, kewarganegaraan RI dinyatakan hilang karena beberapa sebab. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri. 2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan kesempatan Anda. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. 4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. 6. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya selama orang belum usia 18 tahun. 7. Secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. 8. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 9. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah. Memperoleh kembali status kewarganegaraan atau repatriasi. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur kewarganegaraan. Pasal 32 menegaskan 1. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf I, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 1 dan 2 dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. 2. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal penonton. 3. Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 sejak putusnya perkawinan. 4. Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana bagi seseorang yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 36. 1. Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan karena kesengajaan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal 37. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan denda paling sedikit
250 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 38 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 dilakukan korporasi, pengenalan pidana dijatuhkan kepada koperasi dan atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah dan dicabut izin usahanya. Pengurus korporasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kemigrasian. Kemigrasian adalah kegiatan pengaturan dan pengolahan tentang keluar masuknya orang di suatu negara dan keberadaan seseorang di negara lain bukan negaranya. Imigrasi adalah keluar masuk seseorang dari atau ke suatu negara. Keluar masuk dan keberadaan di suatu negara yang bukan negaranya, pengurusnya dilakukan oleh pejabat di kantor imigrasi. Hal-hal yang perlu diketahui oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Yang pertama tentang keluar dari Indonesia. Bila seseorang warga negara Indonesia hendak bepergian atau mengadakan perjalanan keluar Indonesia, yang bersangkutan harus memiliki dokumen yang disebut paspor. Jenis-jenis paspor. Yang pertama adalah paspor biasa atau umum, diberikan kepada semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berdomisili di luar negeri. Yang kedua adalah paspor dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia, pejabat, ABRI, ataupun pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Yang ketiga adalah paspor diplomatik, diberikan kepada warga negara Indonesia yang melaksanakan tugas kenegaraan di bidang diplomatik, seperti pejabat negara, duta besar, pejabat diplomatik lainnya. Dan yang terakhir adalah paspor haji, diberikan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Saudi Arabia. Paspor ini tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya kecuali di Saudi Arabia. Izin dan penolakan. Izin dinyatakan dengan pemberian paspor dan cap izin keluar pada paspor. Exit permit dibebaskan kepada beberapa golongan warga, seperti pegawai negeri, ABRI, pejabat tertentu, asalkan keberangkatannya atas izin atasan yang bersangkutan. Penolakan untuk bepergian ke luar negeri dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap seseorang atas permintaan pemerintah. Cekal bagi warga negara Indonesia berlaku selama 6 bulan, setiap kali dapat diperpanjang dengan ketentuan seluruh masa pencekalan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Apabila tidak ada perpanjangan lagi, maka pencekalan berakhir demi hukum. Yang selanjutnya adalah visa. Visa adalah izin dari suatu negara untuk keberadaan seorang warga negara asing di negaranya. Visa dapat dipergunakan selain dari yang ditentukan, misalnya visa kunjungan, dipakai untuk berusaha atau sekolah, dan lain-lain. Visa terdiri dari beberapa macam, yaitu visa kunjungan, waktunya terbatas untuk keperluan ziarah, pariwisata, dan kunjungan keluarga. Yang kedua, visa sosial, untuk keperluan suatu kegiatan yang termasuk dalam golongan sosial dalam batas waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah visa menetap, untuk kegiatan bekerja, belajar, berusaha, dan lain-lain dalam jangka waktu yang agak panjang. Keuntungan bagi warga negara asing untuk memasuki Indonesia. Yang pertama, pejabat imigrasi Republik Indonesia memberikan izin kepada warga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia melalui pintu-pintu keimigrasian Indonesia dengan memenuhi persyaratan seperti paspor, surat perjalanan, visa yang sah dan masih berlaku.
Yang kedua, pejabat imigrasi Republik Indonesia menolak warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memiliki surat perjalanan, visa, sakit jiwa, sakit menular, dan memberi keterangan palsu. Yang ketiga, pejabat imigrasi Republik Indonesia dapat mengusir seorang warga negara asing karena penyalahgunaan izin masuk visa, melakukan kegiatan berbahaya, dan tidak menghormati atau mentaati peraturan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, pejabat imigrasi Republik Indonesia dapat melakukan penyidikan, menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian. Yang terakhir adalah sanksi pidana. Ancaman hukuman 6 tahun atau denda 30 juta dikenakan kepada orang yang memalsukan dokumen keimigrasian warga negara asing yang berada di Indonesia secara tidak sah dan orang yang menyembunyikan, melindungi pekerja warga negara asing yang diduga dideportasi atau diusir dan berada di Indonesia secara tidak sah. Berikutnya adalah ancaman hukuman 1 tahun atau denda paling tinggi 5 juta apabila melapor seseorang memberi kesempatan menginap kepada warga negara asing tanpa melapor kepada polisi atau pejabat Pemda yang berwenang dalam 24 jam sejak kedatangan warga negara asing tersebut. Dan yang terakhir adalah ancaman hukuman 7 tahun penjara bagi pejabat yang dengan sengaja memberikan atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seorang yang diketahuinya tidak berhak.